cakrudi.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Perlukah engine swap mobil Toyota Starlet? Ini timnya Mas Heri. Halo Mas Heri, gimana kabar Mas Heri? Mas Heri, tim mekanik dari DAC. Ini mah mesin carry ini mah, ban Starlet. karet. Ya. Ngejuk berubah. Starlet sudah dulu. Apa? Iya. Nah, ini ada Bang Angga, tim mekanik dari DAC, Depo Autocare. Saya dari Bojonegoro. Satunya Mas? Dari Bojonegoro, Mas Rido. Mas Rido dari Bojonegoro. Siap. Mau baru belajar di bengkel Starlet. Mantap. Ini lagi proses buatin kopi susu. Buat apa? Lagi buatin kopi buat customer. Ini mesin apa nih Mas Angga nih? Mesin 2E, bisa overhaul. Oh, mesin 2, iya, habis overhaul. Oke bro, kemarin mobil gua Starlet Kota overhaul juga di sini. Mesinnya, terus kita rapiin power steering juga di bengkelnya DAC, Depo Autocare. Masih bersama saya cakrudi.com, sekarang kolaborasi dengan Om Mamang, garasi DAC, Depo Autocare. Kali ini mumpung saya lagi di DAC, kita akan ngebahas sedikit tentang engine swap. Nah, ini saya akan bertanya sedikit ke ownernya. Kalau boleh, kenalkan dulu. Om, namanya siapa? Oke, salam kenal. Nama saya Mamang Mawardi. Mulai lahir, merangkak, berjalan, dan semoga bisa berlari bersama Starlet. Jadi kalau kalian yang Starletnya lagi ngadat atau butuh engine swap atau butuh customize, bisa datang ke sini. Dan saya tadi juga pas waktu kesini tuh nggak gampang bro. Kita di jalan itu banyak kendala, mobil kita sampai mogok, disamperin sama tim mekaniknya dari Om Mamang Mawardi. Artinya engine swap sendiri apa sih? Sebenarnya gini, Cak. Engine swap itu kan kita mau mengganti mesin ya. Mengganti mesin. Karena ya kita tahu lah, mobil-mobil itu yang masuk ke Indonesia dari dulu sampai sekarang itu kelas kesekian gitu. Artinya kita nggak bisa mendapatkan mobil kita itu dengan performa terbaik itu, mesin itu nggak sempat masuk di Indonesia gitu loh kasarnya. Nah sekarang kan kita pengen dengan usia mobil yang udah panjang ini, kita pengen tetap eksis atau survive gitu ya, dari segi tenaga, perawatan dan sebagainya. Jadi intinya sih engine swap itu ya penggantian mesin lah gitu. Oke, siap. Nah, kalau pengalaman saya bro, bermain di mobil Starlet ini kebanyakan itu mengalami kendala. Yang pertama dari bodi kropos. Nah, yang paling parah lagi itu biasanya di mesin. Kadang terkendala. Nah, untuk mobil Starlet yang tua ini ya Mama, penting banget nggak sih untuk engine swap? Kalau saya pribadi ya, saya dari awal emang pasti ngerasain apa yang teman-teman rasain lah, mulai yang terlunta-lunta benerin Starlet ya, mulai dari kaki, AC, kabel dan sebagainya. Insya Allah saya pernah rasain dengan dana yang cukup minim lah, tapi kita pengen maksimal gitu ya. Ya dengan adanya DAC, Insya Allah bisa menjawab itu semua lah apa maunya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong tentang engine swap itu bukan berarti kalau mesin kita udah nggak bisa bener lagi, itu enggak, atau kabel kita udah rusak, itu enggak. Karena baik kabel ataupun mesin, sehancur-hancurnya kendaraan kita Starlet, itu kita bisa refresh lagi, bisa sehat lagi tanpa harus akal-akal. Artinya banyak opsi buat dia. Pertama itu. Nah kalau kita ngomong perlu nggak sih kita engine swap? Itu kalau saya ditanya gitu ya perlu ya enggak ya. Karena kalau bagi saya pribadi engine swap itu lebih ke orientasi.
Nah, kalau saya dulu berpikir gini, dan setelah yang saya rasain Mas Dut, jadi kalau kita berorientasi ingin memelihara mobil ini jangka panjang, artinya kan kita pengen invest di mobil ini dan kita pengen pakai, toh, ya. Itu saya saranin sesehat apapun mobil Anda, nggak sehat pun mobil Anda, silahkan engine swap. Karena sebenarnya kita pengen menarik maintenance cost itu di depan. Power itu udah pasti lah ya. Maintenance cost-nya juga udah jauh banget. Artinya ke depan untuk engine sampai cukup gonta ganti oli sendiri aja, filter oli sendiri. Itu yang penting, poin utamanya yang harus ditekankan itu engine swap itu mengawinkan dua mobil, dua sistem jadi satu, ya kan? Karena engine swap yang kita pakai itu yang kita kan karburator nih, pengen ke injeksi. Ya, nah, instalasi kabelnya dan sebagainya kan semua serba berbeda nih. Nah, yang penting teman-teman temuin bengkel-bengkel yang teman-teman benar-benar yakin. Udah pengalaman ya. Pengalaman. Oke. Artinya kita tuh mengawinkan dua buah sistem. Nah, kalau kita mau mengawinkan dua buah sistem, artinya kita kan ingin ada modifikasi, ada manuver di sono. Nah, itu benar-benar dibutuhkan satu sistem di mesin 2E, baik mesin, kabel dan sebagainya, dan part E itu benar-benar fasih, Mas. Nah, ketika itu dikombine atau dimodifikasi atau manuver yang seperti yang bilang tadi, itu akan aman ke depannya. Kalau boleh tahu tuh untuk engine swap itu kita mendatangkan mesinnya itu dari luar negeri apa lokal ya? Kalau mesin sih kita biasanya dari Malaysia ya, dari Malaysia. Tetap mesin dari Jepang, dari Jepang masuk Indonesia ya. Terlepas itu semua ya, sebenarnya potensi mesin 1E tanpa harus kita swap itu dan 2E itu udah luar biasa, kita tahu lah ya. Kalau mesin yang di depan ini apa salah satu contoh dari engine swap nih? Oh ya, ini kebetulan punyanya customer dari Bandung ya. Jadi beliau ini beli mesinnya nggak dari saya. Nah, ini mau mesin beliau bawa sendiri. Terus saya ke bagian install, nanti terus instalasi kabelnya. Ini mesin 2ET. Sebenarnya ini mesin Starlet Turbo untuk versi varian kotak. Varian kotak. Nah, jadi ini yang kalau ke kapsul kan udah ke GT ya. Tapi jangan salah loh. Jadi jangan sampai bilang mesin ini mesin Starlet GT, salah. Karena kalau Starlet GT itu ya adanya di 4 RTS Starlet kapsul varian GT. Kalau ini Starlet kotak turbo, ya udah EP70 turbo. EP71 turbo ya. EP71 turbo. Berarti kesimpulan yang bisa saya dapat itu sebenarnya kalau kita pengen engine swap itu tergantung pada diri kita sendiri ya. Betul. Kita pengen sebuah produk yang benar-benar ada kualitinya gitu ya. Betul. Lebih ke quality berarti ya. Berapa banyak ini yang udah digarap, yang udah dibuatkan engine swap oleh Om Mamang ini dan berapa lama? Berapa lama? Saya kalau zamannya masih ngantor ya, saya udah terima engine swap. Itu akhir 2013 masuk 2014 saya udah mulai engine swap itu, Cak. Ya totalnya ya sampai sekarang ya mungkin ada sekitar hampir di atas 30 pasti. Itu nggak hanya Starlet ya, artinya saya juga ngerjain kayak mesin kayak kemarin 4 aki 20 ke Twin Cam, terus 3 SCTI ke Absolute. Berarti segmennya bisa di luar Starlet ya? Bisa banget. Bisa banget. Makanya lihat bro, selain Starlet pun bisa engine swap. Jadi saya tahu dah mau teman-teman yang di luar sana butuhin soal wiring. Itu vital, sangat vital. Semua orang bisa bikin mesin, tapi untuk wiring belum tentu. Ini bro yang patut dicontoh, jadi kita bukan hanya bisnis, tapi masih ada jiwa seduluran. Oh gitu ya. Makasih. Jadi mungkin nanti nextnya kita akan lebih detail, kita bisa melihat bagaimana sih pemasangan mesin-mesinnya, terus sampai nanti ketika jadi testernya, kualitinya kita bisa lihat di vlog kita yang berikutnya. Oke, terima kasih Om Mamang hari ini.
Terima kasih Cak, sukses juga ya. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa ya tetap subscribe di channel saya carudi.com yang kali ini berkolaborasi dengan Om Mamang DAC. Oke, thank you bro.